Pernahkah engkau meminta suatu dari diriku? Aku anakmu yang belum berdosa. Pernahkah engkau mengeluh saat melahirkan aku? Wahai ibuku, maafkanlah aku. Berderai matamu, membasahi tubuh, bergetar bibirmu, mengucapkan doa untukku, anakmu. Ridallahi walidain, sukhtallah sukhtal walidain. Ridallah ridha walidain, sukhtallah sukhtal walidain. Nah, tapi ada apa di surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai sebegitu dahsyatnya, sampai Allah kasih di ujung ayat arti tersebut Allah akan kasih kebaikan yang sampai mengalir ke anak cucu. Itu kan luar biasa dahsyat itu. Benernya kan? Nah, cuman karena kita kebiasa-biasa aja. Nah, paling kalau ada problem baru ada tuh ya. Iya, betul. Itu pun kalau ada problem baru secara lahiriah doang sebenarnya. Gampang gini, kayak kemarin lebaran, Pak, maafin saya yang salah dosa. Itu secara kalkulasi, itu hanya secara lahiriah doang dia. Belum bermain batinnya itu sebenarnya juga. Ntar dia udah dari situ, udah aja lagi. Iya kan, dapat 2-3 hari. Marah lagi mamanya, bener ya? Itu karena akibat nggak tahu mana ibu yang awal, mana ibu yang batin. Yang tahu cuma ibu lahiriahnya aja. Awas sekali lagi, jangan salah paham. Bukan berarti ibu yang batin, oh berarti mak gua gaib. Bukan. Gini ya. Ini larinya ke sini nih sebenarnya nih. Kan pernah saya sampaikan. Kita ini hidup bukan jasad doang. Ini sekarang nih, kan? Ini kita hidup apa jasad doang nih di sini? Bukan. Hah? Bukan. Ada apanya lagi di dalam? Terus? Jiwa. Terus? Hati. Ya kan? Bener nggak kayak gitu? Betul. Yakin nggak? Yakin. Ya kan? Berarti kan logikanya ibu kita melahirkan yang berjasad, yang beruh, yang berjiwa, dan yang berhati. Ini kita. Paham nggak? Cuman karena kita kebiasaan memandang ibu kita hanya lahiriah saja, ya udah biasa-biasa aja. Kalau kayak setrum nggak ada setrum sama sekali. Yang tadi saya bilang nggak ada rasanya. Ini gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau jawabannya ibu yang awal itu doa, ya bukan nggak boleh, itu silakan aja gitu kan. Cuman belum nyambung nih jadinya nih. Penjabarannya kurang mengerti kita gitu jadinya, Kang. Nah, itu rumusnya tadi tuh. Ya, seorang ibu memang mutlaknya Allah lah yang menginginkan kita ada. Kita ada diadain Allah, hidup dihidupin sama Allah. Tapi ada musabab nggak di situ? Ada musabab. Cuma Nabi Adam doang, ya, nggak ada musabab. Paham nggak? Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu. Nabi Isa nggak ada bapak, ibu ada. Paham nggak? Itu. Jadi selain Nabi Adam alaihissalam
dimusababkan. Gitu kan? Berarti kan secara kepentingan seorang ibu itu luar biasa, urgent gitu loh. Paham nggak? Artinya gini, untuk mengembangbiakan manusia di bumi ini harus ada ibu kan? Iya. Paham nggak maksudnya? Pokok. Paham nggak maksudnya? Ya, ngantuk banget. Hah? Ini harus ngerti. Nah, untuk mengembangbiakan manusia di bumi ini harus ada perempuan gitu gampangnya. Harus ada ibu. Ya, ingat. Nah, gitu. Itu begitu rumusnya. Berarti penting banget kan? Sampai sebegitunya sampai Allah taruh di surat Al-Ahqaf ayat 15. Gitu kan? Nggak ada surat buat bapak, mana nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Kita ini nggak ada. Nggak ada. Nggak sampai diwahyukan sama Allah, kita nggak ada difirmankan, kita nggak ada. Tapi kalau perempuan atau ibu itu sampai turun ayat gitu loh. Bro, itu kan luar biasa. Paham nggak maksudnya? Ini biar paham luar biasanya dulu nih, supaya nggak biasa-biasa aja gitu maksud saya. Jadi supaya memandang ibu kita luar biasa gitu maksudnya. Nah, dulu pernah saya bahas bahwa semua manusia yang ada di bumi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami dulu nih. Jadi kita ini dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di bumi. Kita ini hamba Allah atau manusia ini, kita nih adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk hidup di bumi. Karena banyak juga manusia yang nggak dipilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di bumi. Ya buktinya banyak. Buktinya banyak. Iya, paham nggak maksudnya? Jadi yakinin dulu, sadarin sesadar-sadarnya bahwa kita ini hidup di bumi ini dipilih sama Allah, bukan main-main gitu loh. Dipilih sama Allah. Kita pun keluar dari rahim mak kita, itu pun dipilih sama Allah. Bukan kita yang milih kan? Sadarin dulu ini gitu. Kalau kita milih kan pengennya milih yang punya orang kaya mulu, bener gak? Keluar dari rahim orang kaya, tapi emang dipilih sama Allah. Jadi kita ini dipilihin sama Allah, tuh malu itu. Bener kan? Gak pernah milih kita. Dipilihin sama Allah. Paham? Itu kan ada ibu. Itu apa seluruh yang ada ibu di dunia ada apa? Hanya jabatan kan ada ibu Nasrani ada ibu. Sama aja. Ini Kita urai lagi. Ibu lahiriah pokoknya ibu yang kelihatan. Yang wujud, yang netein kita, yang ngasuh kita secara jasa dia. Nah, ibu yang batinnya yang tadi tuh. Artinya yang benar-benar ngebatin. Kan ada tuh orang yang ngebatin gitu kan. Ya pokoknya ngebatin, kita kerasa benar-benar gitu. Baik ada ibu ataupun gak ada ibu, batin tetap ada, ngebatin gitu ya istilahnya ya. Gitu. Pokoknya insya Allah nih ngejalanin hidup juga enak akhirnya. Kita akan selalu akhirnya ada saudara, ngerti dia mau dibilang ngalah aja udah apa-apa. Karena demi meraih yang luar biasa. Gitu. Makanya cirinya kalau orang katanya sayang sama ibunya, tapi kalau ketemu saudaranya ada sekandung masih pada tempur berantem, berarti nggak kenal kan dia sama ibu batinnya? Iya. Lah maksudnya? Iya. Oh belum kenal sama ibu batinnya dia. Nah, cuma lahirnya doang. Iya kan? Betul. Itulah saya maksud. Betul. Pokoknya kalau nggak kenal ibu batin. lahiriah, ibu batinnya sama ibu yang awal kacau. Iya kan? Selisih paham terus. Selisih paham terus. Betul, Gitu. Pak Guru. Betul. Nah, beginilah caranya. Iya. Begitu. Nah, jadi kalau sudah nyampe di sini, ya sudah berarti emang jelas-jelas ibu itu pintu gerbang. Pintu gerbangnya rezeki, pintu gerbangnya ilmu, pintu gerbangnya derajat, pintu gerbangnya segala rupa. Kan begitu, paham nggak maksudnya? Iya. Nah, tadi yang saya bilang, setinggi apapun ilmu kita, kalau emak-emak Masih ngelawan. ngelawan atau ribut atau jauh atau renggang, Enggak. ya berarti kan logikanya nggak pernah dipandang Allah, ngerti nggak maksudnya? Kagak. Iya. Bener nggak? Betul, betul. Karena udah melanggar Al-Ahqaf ayat 15. Iya. Allah nyuruh kan, ya, aku perintahkan kamu untuk hormat kepada ibumu, kedua orang tuamu ya. Iya. Tapi di lanjutan ayatnya, ibumu yang mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan supaya, berarti ibu itu yang kita pahami gitu. Paham ya?
Begitu. Insya Allah. Nah, maksud saya ya udah pakailah itu kendaraan untuk menuju kesuksesan. Ya itu udah mau nggak mau ya itu udah. Ya udah itu kendaraan yang mak kita udah mau nggak mau. Gitu. Ya, Iya, betul. oh enggak? Paham dulu. Itu. Insya Allah. Tinggal prakteknya dah. Laksanain praktek. Jadi bukan sekedar kita hormat sama ibu yang lahiriah, tapi bener-bener kita batiniah. Jadi ada ibu batiniah gitu maksudnya. Ya itu ibu batiniah pokoknya kita bener-bener bisa ngebatin, nyetrum lah gampangnya gitu. Selalu nyetrum gitu. Gitu. Nah, udah seperti itulah. Apa Nah, mengingat saudara rasanya jadi sedih gitu. nah, udah pasti. Pokoknya kalau ini nyampe paham ya, masuk pahamnya, udah otomatis yang diingat pertama kali kesalahan sama emak. Pertama itu. Yang kedua kesalahan sama saudara. Agak pukul lagu kita main ngawong boy, ngamuk gitu. Salah udah dari pokoknya pembahasan malam ini kita harus mengakui kesalahan. Betul. Berarti kita belum paham, belum kenal emak berarti. Nah, makanya begitu harus digali, harus dikupas. Kenal mama lu, kenal, ntar dulu. Emak yang gimana? Gitu.